Ya alhamdulillah saya masih tetap berkegiatan, sering kumpul sama teman-teman juga, buat kegiatan motoran, kadang jalan gitu kan. Tapi yang jelas ini selama ini lagi seringnya ada coffee shop namanya Kopi Tarik Edwin. Itu ada di 2 tempat, di Green Teras Taman Mini sama di Pasar Baru dan Pintu Air. Jadi memang dulu kan emang sebelum pandemi sudah usaha buka warung Aceh, tapi sekarang saya lebih angkatnya jadi kopinya. Jadi dengan kopi, tapi di bawah kopi itu makanan semua, namanya Kopi Tarik Edwin. Jadi di situ tempat nongkrong, rame, jadi makanan tradisional. Karena emang Edwin asal dari Aceh, pengen promosiin makanan Aceh yang bisa masuk ke bersanding sama brand-brand besar gitu. Jadi kalau bisa makanan Aceh ini atau tradisional ini jangan dibawa terus. Jadi sekarang bagaimana mengangkat makanan tradisional ini biar bersanding dengan makanan-makanan internasional. Waktu itu pas pandemi sempat tutup, emang kena kehajar pandemi atau seperti apa Mas Edwin? Kelelop saya pandemi bener-bener rasanya nggak siap. Bayangin, saya sebelum pandemi itu buka beberapa warung, karena kita nggak tahu soal pandemi. Ini buka berapa resto, sudah ada orangnya, sudah ada pegawainya. Ketika dari pandemi, warungnya masih komplit semua dengan bahan-bahan dan piring, lampu semuanya. Tapi yang kerja nggak ada, pengunjungnya nggak ada, yang punya ada datang. Ini warung punya ngapain? Akhirnya tutup semuanya dan akhirnya bukan gulung tikar lagi namanya. Hancurin tembok. Itu berapa warung? Ada 3-4 mungkin ya. Jadi memang kemarin itu rasanya seperti itu. Jadi memang sedikit down. Ya alhamdulillah coba lagi dan ternyata ketemu teman-teman semuanya. Satu ilmu yang saya dapat ketika usaha ini, dulu kan sendiri, akhirnya dulu kan sendiri nih, semua sendiri. Jadi apapun terjadi ditanggung sendiri. Nah, ketika pengalaman ini, Edwin baru tahu bahwa usaha itu kalau bisa berkolaborasi. Jadi cari yang ahlinya. Mungkin Edwin ahli di segi makanan, semua ada branding, tapi yang manajemennya, yang ahli mencatatnya, menghitungnya, akhirnya alhamdulillah kita kolaborasi sama orang lain dan itu udah akhirnya lumayan settle lah dengan ilmu. Jadi masing-masing bagian dipegang oleh orang yang punya ilmunya. Kalau nggak begitu, saya rasa usahanya pasti drop karena juga nggak ada teman kita untuk diskusi. Jadi kalau usaha, kalau bisa ya kolaborasi lah. Itu pengalaman Edwin sih. Sama satu lagi nih yang paling penting. Ini paling penting juga, bukan sok menggurui. Kalau bisa usaha itu melibatkan Allah, jangan ego sendiri. Wah, gue udah bisa, gue jago, duit gue banyak, pengalaman gue banyak. Tapi karena kita nggak melibatkan, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Akhirnya semuanya bisa kacau. Tapi kalau melibatkan pasti ada yang kita dapatkan. Itu sih yang sebenarnya yang intinya yang ingin dapatkan. Berapa tahun ini agak sedikit terpukul dengan keadaan, tapi akhirnya karena kita yakin bahwa kita ini bisa bangkit lagi, jangan nyerah, bangun lagi. Sekarang warungnya alhamdulillah lumayan pengunjungnya. Gue tahu kemarin tutup 3-4 orang, ada sampai ratusan juta ruginya Mas Edwin. Saya nggak hitung lagi, soalnya bukan hanya ruginya aja. Saya sempat menjual sebagian tanah saya untuk menutupi itu semuanya, karena kan mereka harus ada yang pulang segala macam, karena kan saya ambil pegawai kebanyakan dari daerah, jadi kenapa dulu mereka nuntut untuk dipulangkan ke orang tuanya. Terhitung mungkin kisarannya untuk keluarga jajan? Saya susah untuk menghitung lagi karena memang kemarin itu yang namanya rugi pasti ada, tapi jangan takut karena itu yang pergi itu kalau kita berusaha akan kembali. Kalau kita bersyukur, kembalinya lebih. Insya Allah. Mulai pulihnya kapan Mas Edwin? Atau sekarang masih bertahap untuk pemulihan bisnis sendiri Mas Edwin? Sebenarnya kalau dari segi bisnis running coffee shopnya atau restorannya itu ya alhamdulillah berjalan smooth, bagus. Karena usaha itu kalau kita nggak terlalu nafsu banget menjalankannya, pengen gede,
tapi berapapun yang kita dapat kayak cukup gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang ini cukup. Kalau mau lebih-lebih juga kayaknya kalau kita sebagai manusia banyak maunya, tapi kita tahanlah. Ini batu cukup. Yang penting satu hal, karena kita hidup ini berkeluarga, tidak hanya mikirin diri sendiri, kecukupan itu kita bagi sama keluarga semuanya. Tapi kalau misalnya dari warung sendiri, sebenarnya terbagi rata ke semuanya lah, jadi aman. Sudah bisa menutupi kos yang kemarin keluar, artinya pas pandemi itu atau gimana? Kalau kemarin saya anggap pandemi itu pencucian, dan saya nggak sedih. Kenapa? Nggak mengalami sendiri. Kalau kita anggap kita doang yang ngalami, kita sedih. Jadi saya anggap semua berlalu, semuanya punya masalah. Ya udah, sekarang kita jalan aja yang baru. Yang kemarin tuh buku aja deh. Mungkin kalau saya hitung-hitung apa yang saya jual sekarang, saya nggak tahu cukup atau enggak. Tapi untuk mengembalikan running seperti mobil misalnya, yang dulu A jadi C gitu, itu nggak masalah, sama-sama mobil. Jadi intinya seperti itu sih. Jadi jadi nggak perlu disesali, jalan aja. Udah ikhlas ya Mas Edwin? Iya, intinya itu sih. Mas tapi untuk offer untuk jadi host itu tapi masih banyak nggak sih Mas? Atau banyak, tapi kalangan teman-teman lama. Mungkin salah aku sama Jody kemarin itu pas saat pandemi, pas saat ada berita-berita Jody hijrah segala macam, mungkin tertutup oleh berita yang lain. Padahal kita sebenarnya masih menjalankan itu juga, tapi nggak terlalu maksain diri. Jadi buat kayak teman-teman diajak, ya saya jalanin, nggak apa-apa, sejalan warung. Jadi yang penting bagi saya adalah hidup itu penuh dengan kegiatan. Jangan diem, akhirnya bengong, tapi berkegiatan. Malah bisa dikatakan ternyata sibuk juga terus. Sibuknya apa? Sibuk silaturahim, ketemu orang segala macam. Tapi kalau misalnya rezeki seperti ini, ya ini nggak menolak. Kalau ada permintaan, nggak ada juga nggak apa-apa sih. Mas, Apa? tadi lupa nanya. Bicara soal hijrah sendiri kan, seperti macam perjalanan spiritual. Kalau masih berdua soal hijrahnya sendiri kan, sempat baca gitu jualan pun sebagai usaha yang dilakukan sama Nabi gitu. Gimana? Yang soal jualan sendiri sempat baca bahwa katanya itu mengikuti sudah Nabi Oh. gitu, Mas Edwin. Rasul itu kan berdagang. Jadi kerjaan yang paling bagus itu sebenarnya yang ada berkahnya, ada pahalanya, berdagang. Tapi dagang yang benar. Kalau dagang nggak benar, tapi berdosa. Tapi itu berarti jadi jalannya Mas Edwin juga untuk. Saya rasa kalau yang terbaik kita itu berdagang sih, halal ya dagangnya. Jangan terlalu banyak ambil untung, sekedarnya aja nolong, tapi bagus kok. Berdagang, jadi gembala, sudah boleh apa aja. Asal bekerja juga boleh apa aja. Yang penting yang satu yang dipegang halal. Itu aja sih. Ya doainlah semoga apa yang saya lakukan di sini ya mendapatkan berkah. Jadi nggak cuma main-main. Kalau dulu mungkin Edwin kena sibuk dengan kegiatan yang di luarnya, usaha itu dibuat hanya main-main doang, iseng. Saya takutnya teman-teman juga gitu kena sibuk nggak usaha iseng. Nah sekarang akhirnya baru tahu yang sebenar-benarnya apa itu artinya fokus. Ketika kita usaha, oh ya fokus tuh berarti kita lihat, kita perhatikan, kita hitung. Bukan hanya sekedar usaha untuk menaikkan nama, tapi usaha itu belajar. Nama itu belakangan lah, yang penting usahanya yang lancar. Tapi nerima nggak sih diterima jadi artis hijrah gitu Mas Edwin? Saya soal hijrah nggak tahu, cuman saya nggak berani mengatakan saya hijrah, takut nanti saya dibilang sama orang yang benar hijrah. Tapi satu intinya, Edwin itu pengen menjadi lebih baik daripada hari ini lebih baik daripada kemarin. Pengen lebih baik soal ibadah, doanya istiqomah. Tetap sebagai manusia pasti ada salahnya, saya nggak tahu salahnya. Minta ampun aja, istighfar. Gue bukan orang yang maksudnya, wah ini begini enggak. Karena ternyata ibadah itu ya kita benar-benar antara hati kita. Jadi bukan pengen diliatin saya itu lagi
jadi orang yang begini nggak. Saya bertanggung jawab sama Tuhan adalah diri kita sendiri. Jadi saya jalanin aja. Yang udah waktu sholat ya sholat, yang sampai enggak. Gitu. Oke,